guys, selamat datang di channel YouTube gue yang bernama Pen Feelings. Perkenalkan sebelumnya di sini gue Bisma. Dan sorry kalau misalkan video gue tuh nggak berupa video-video banget gitu. Jadi kayak cuma edit-edit gambar terus ditambah voice gue di belakang layar guys. Gue ucapkan terima kasih buat kalian semua yang udah klik video gue, dengerin isi ataupun curhatan di video gue ini ya. Ngomong-ngomong, di sini gue kayak sering banget gitu lihat ataupun dengar orang-orang yang di fasenya zaman sekarang. Mereka tuh kayak nggak bisa nerima kenyataan bahwasanya tanda kutip takdir gitu. Alasan hidup kalian gini tuh ya takdir gitu. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, gue minta supportnya dari kalian. Jangan lupa untuk like, komen juga keluh ataupun permasalahan kalian gitu. Ntar gue bisa bantu bahas satu-satu ya guys. Dan yang terakhir, jangan lupa buat subscribe biar kalian gak ketinggalan video gue yang selanjutnya gitu. Oke, kita mulai ke pembahasannya. Di sini gue mau bahas tema tentang berdamai dengan diri sendiri. Kenapa sih gue mau bahas ini gitu? Sebenarnya ini tuh jadi pembahasan yang menarik gitu buat gue. Kenapa alasannya? Ya alasannya itu gue keseringan dengar ataupun lihat orang-orang yang gak bisa menerima kenyataannya gitu, gak bisa berdamai dengan diri sendiri gitu maksud gue. Sebenarnya di sini buat bahas berdamai dengan diri sendiri tuh bisa panjang lebar ya guys. Mungkin gak cukup satu episode, mungkin bisa jadi lebih dari 3 atau 4 episode ya. Semoga gue bisa bahas tema ini tuh lebih cepet ya, 2 atau 3 gitu, jangan sampai 4 lah kalau bisa. Jadi sini gue mau bahas berdamai dengan diri sendiri. Yang pertama, gue mau bahas ketidakpercayaan diri yang di skenario gitu. Apa sih maksudnya gitu guys? Sebenarnya kalian sebenarnya sadar gak sih, hari ini tuh manusia mana sih yang gak dijali dengan nilai-nilai yang disadari atau enggak gitu. Sudah ngebuat kita jauh dari rasa bersyukur dengan kodrat yang diberikan Tuhan kepada kita. Bagaimana enggak? Setiap hari selalu saja ada figur-figur baru yang dipertontonkan gitu, untuk menanamkan pola pikir yang merujuk pada satu tujuan. Sebenarnya banyak sih ya. Contohnya tuh kayak budaya konsumtif, dari bintang iklan yang hampir sama gambaran fisiknya. Kebanyakan dari mereka memiliki peras cantik dengan kulit putih mulus, rambut hitam dan tebal, berbadan langsing, semampai, hidung mancung, dan masih banyak lagi lah. Definisi cakep tuh dibentuk oleh mereka dan masyarakat awam dengan mudah mempercayainya, hingga kemudian yang berkulit coklat bahkan hitam, tubuh gemuk dan kurus, rambut ikal bergelombang, jadi minder dan ngerasa mereka nggak cakep di mata publik secara umum gitu. Yang disebutkan tadi itu baru berupa fisik ya, yang nempel di tubuh, yang sebenarnya udah jadi ketetapan dan gak mungkin bisa diubah-ubah, kecuali kalau misalkan emang terpaksa atau dipaksa. Lain lagi cerita jika nilai promosi yang kian digencarkan adalah benda-benda fungsional yang kian beralih fungsi menjadi benda bernilai klarifikasi kasta. Benda-benda itu bisa berupa gadget, jam tangan, laptop, motor, mobil, rumah, pakaian, dan masih banyak benda lainnya ya. Mereka seolah bekerja keras bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi gaya hidup.
Bagi mereka yang mampu dan berkecukupan, hal itu mungkin gak jadi masalah besar. Tapi yang jadi perkara adalah ketika pola pikir ini terlanjur meracuni kaum menengah yang berambisi untuk hawa nafsunya gitu. Kerja keras banting tulang demi menuruti segala sesuatu yang semu dan gak ada habisnya. Padahal menurut Mike Robbins dalam bukunya yang berjudul Be Yourself, berulang kali menyatakan bahwa tiap manusia di dunia ini terlahir otentik. Gak ada rupa maupun karakter dalam jiwa seseorang yang bisa diduplikat oleh orang lain, sekalipun keduanya adalah kembar identik. Sorry guys. Dari sini gua tuh berpikir bahwasanya setiap dari diri kita memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik dan gak dimiliki orang lain gitu. Suka atau gak suka, mau atau gak mau, ungkapan bahwa cantik itu relatif sebenarnya emang betul ya, gue setuju. Sebab standar cantik idealnya gak bisa disamakan gitu, apalagi dibentuk melalui tampilan dari figur-figur. Jika dengan menampilkan sosok wanita yang berbadan langsing dan berkulit putih adalah sosok wanita yang cantik, lalu bisakah kita mengatakan mereka yang berbadan gemuk dan berkulit hitam itu jelek? Ini kita bahas soal seseorang yang gak bisa berdamai dengan diri sendiri hanya karena gak bisa nerima fisiknya sendiri ya. Kita bahas fisik dulu guys. Kalau kata Pramudia Anantatur Toer gitu, pola pikir ini tuh adalah pola pikir yang gak adil sejak dalam pikiran gitu. Sekarang kalian coba bayangkan ya, gimana kalau misalkan seluruh wanita di dunia ini diciptakan menjadi langsing semua gitu? Mungkin gak ada yang gendut, gak ada yang kurus. Bukankah itu membosankan guys? Yang ada kemudian adalah standar kecantikan gak lagi mereka yang berbadan langsing, tapi bergeser lagi jadi begini, jadi begitu, entah seperti apa lagi gitu. Dan gak tahu lagi mau bentuk macam apa lagi gitu yang bisa disebut standar kecantikan. Kita sebagai manusia mungkin pernah secara enggak sengaja atau bahkan sengaja menilai buruk sesuatu karya orang lain, walaupun sebenarnya yang dihina adalah karyanya, dalam kurung Tuhannya. Maka yang tersinggung pastinya adalah pembuatnya. Seperti halnya jika kita menghina manusia dengan berkata ini jelek, itu gendut, ini payah, ini enggak tampan, maka secara enggak langsung yang kita hina adalah penciptanya, yaitu yang tadi gue sebut ya guys. Siapa dia? Ya tentunya Tuhan yang Maha Pencipta. Seandainya banyak manusia menyadari hal ini, pasti mereka nggak akan mudahnya menilai buruk seseorang hanya dari tampilan fisiknya aja. Selain itu, pemikiran semacam ini pun pastinya akan jauh menolong seseorang menjadi korban iklan dan tren masa kini. Walaupun sebenarnya mengikuti perkembangan zaman bukanlah sebuah hal kesalahan besar. Namun alangkah lebih baik jika kita bisa lebih bijak untuk menyeleksi hal-hal apa aja sih yang gak bisa diadaptasi dan mana yang gak perlu dihiraukan. Sebab gak semua yang ditawarkan oleh zaman kekinian hari ini cukup bermanfaat dan bernilai kebaikan untuk diterapkan secara keseluruhan gitu. Jadi ada hal negatif, ada hal positif gitu dari perkembangan zaman ya.
Jangan karena nggak mau berbeda dengan yang lain, kemudian kita ngerasa minder dan nggak punya nilai yang sama seperti yang lain. Gue pernah dengar ahli psikologi menyebut hal semacam ini sebutannya inferiority complex, kalau nggak salah, inferiority complex, alias atau artinya sikap yang nggak mau menjadi berbeda dengan yang lain. Padahal seperti yang disebutkan oleh Mike Robbins tadi, menjadi berbeda dan unik adalah sebuah garis takdir yang mungkin pasti dimiliki manusia. Lalu sampai kapan manusia modern ini nggak menyadari bahwa setiap dari diri mereka sebenarnya memiliki orisinilitas yang seharusnya bisa diunggulkan. Oke guys, mungkin segitu dulu pembahasan gue mengenai berdamai dengan diri sendiri. Ada lebih banyak episode yang mungkin bisa gue bahas. Sebelum dan sesudahnya gue ucapkan terima kasih karena kalian udah dengar ataupun mencerna gitu isi video gue. Oke guys, thank you, see you next time, bye.